Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao menatap dengan rasa ingin tahu pada orang-orang dari klan bintang gembala itu. Hanya puluhan orang, menggiring sekelompok besar makhluk ajaib yang indah dalam kehampaan yang tak terbatas ini. Ji Hao sangat tertarik dengan misterius orang-orang ini, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat pemandangan magis ini jika dia tinggal di Southern Wasteland. Orang-orang klan bintang gembala itu melompat ke cangkang kura-kura, dengan senang hati memeluk Bu Itri dan administrator karavan lainnya. Paus raksasa tembus pandang membuka rahangnya, lalu beberapa pria klan bintang gembala masuk ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, sekelompok kecil pria itu menyeret keluar beberapa tas besar, yang terbuat dari kulit transparan. Mereka dengan murah hati melemparkan kantong-kantong ini ke cangkang kura-kura, beberapa batu dan batu permata yang bersinar dengan cahaya magis, menggelinding keluar dari bukaan tas itu, yang tidak dibungkus dengan baik. Seorang pria klan bintang gembala menamparkan dadanya sendiri dengan keras. Dia sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mencicipi minuman keras, menyeringai, dan berkata, barang-barang ini semua dikumpulkan oleh kami selama beberapa tahun terakhir, berapa banyak minuman keras yang bisa kami perdagangkan dengan mereka. Ambil saja semuanya. Terlalu sulit bagi kita untuk menyeduh minuman keras kita sendiri. Gu Itri dan beberapa administrator lainnya menyipitkan mata mereka, sambil menyeringai dari telinga ke telinga. Mereka mengambil beberapa tas besar itu dan mengirimkannya ke area terdalam dari lantai penyimpanan bawah, dengan kecepatan tercepat mereka. Setelah itu, tong besar berisi minuman keras dikirim terus-menerus keluar kota oleh penjaga karavan, setelah itu tong itu dibawa ke mulut paus raksasa oleh orang-orang dari klan bintang gembala, satu demi satu, sementara mereka menelan air liur mereka tanpa henti. Perdagangan berlangsung selama 2 jam. Puluhan ribu minuman keras lezat telah dibawa keluar kota, dan Bu Itri juga memberi mereka sejumlah buah liar segar gratis. Ketika perdagangan selesai, Bu Itri dan orang-orang klan bintang gembala itu mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Si Wenming dan Men Men berdiri di tembok kota, sambil menyaksikan perdagangan ini sambil tersenyum. Men Men membuka matanya lebar-lebar, dan menatap dengan rasa ingin tahu pada makhluk ajaib cantik dengan kelengkungan tubuh mereka yang dibangun dengan sempurna. Melihat orang-orang klan bintang gembala itu hendak pergi, Men Men tidak bisa menahan nafas, dan berkata, orang-orang besar ini sangat cantik, hanya bertanya-tanya apakah rasanya enak atau tidak. Menelan ludahnya, Men Men kemudian melanjutkan dengan mata menyipit, saya hanya mencicipi ikan berapi-api pelangi, yang hidup di mata air yang terletak di ventilasi gunung berapi, memiliki warna yang berbeda, sangat cantik, dan rasanya enak. Saya berasumsi semakin indah makhluknya, semakin enak rasanya. Semua pria dari klan bintang gembala menoleh, melihat Men Men, lalu semua tertawa terbahak-bahak. Seorang pria kekar dengan penuh semangat melambaikan tangannya ke Men Men, tertawa, dan berkata, gadis kecil, lumba-lumba bintang ini rasanya tidak enak, dagingnya kering dan tidak berasa. Gadis kecil yang lucu, Anda mengingatkan saya pada putri saya. Ini, ambil hadiah kecil ini. Pria itu mengobrak-abrik tas kulit besar yang diikatkan di pinggangnya sebentar, lalu melambaikan tangannya ke arah Men Men, bersamaan. Dengan gerakannya, batu permata berkilau seukuran telapak tangan jatuh ke tangan Men Men, dan meninggalkan jejak cahaya warna-warni di belakangnya. Orang-orang dari klan bintang gembala itu kemudian melompat ke punggung paus raksasa sambil berbicara dan tertawa, lalu mengusir paus raksasa itu, dan terbang menjauh. Kemudian, mereka mulai menyanyikan lagu lama dan damai. Ikan bintang berbentuk lumba-lumba yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan panggilan panjang dan perak. Tubuh mereka yang indah dan melengkung mulus melompat tinggi dari awan debu bintang, mengirimkan bola besar cahaya debu, dan dengan cepat mengejar pemiliknya. Bahkan ketika mereka telah pergi lebih dari ribuan mil jauhnya, lagu indah, yang dinyanyikan oleh orang-orang dari klan bintang gembala, masih ditransmisikan kembali ke telinga Ji Hao. Ji Hao mendengarkan lagu mereka dengan cermat. Meskipun orang-orang ini semua bahagia dan tersenyum, dan tampaknya berada dalam suasana hati terbaik yang pernah ada,
kisah yang diceritakan dalam lagu mereka adalah tentang klan kuno, yang telah kehilangan wilayahnya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan tidak punya tempat untuk tinggal selain berkeliaran di dunia ini. Klan Bintang Gembala, klan yang sangat menarik, kata Ji Hao sambil sedikit menepuk cakar Mercrow, yang telah berdiri di bahunya. Di tembok kota, Men-Men memegang batu permata berbentuk telur yang berkilau kabur di tangannya, dan bertanya pada si Wenming dengan senyum di wajahnya, "Paman Wenming, apa ini?" Si Wenming melihat batu permata itu, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, "Ini bagian yang bagus. Sembunyikan, ketika kita sampai di kota Puban, mintalah abamu untuk membuat harta yang bagus dengannya, sendirian." Gui Tri meletakkan wajahnya di dekat tangan Men-Men, lalu menepuk wajahnya sendiri dengan keras, berteriak dengan keributan, "Ah, dari klan Bintang Gembala itu. Saya memiliki beberapa persahabatan yang berharga dan berharga dengan mereka, kurang lebih, tetapi, sepertinya wajah lama saya tidak seimut wajah gadis kecil ini. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan hadiah?" Berseru beberapa kali, Gui Tri menyeringai, dan melanjutkan, "Sepotong Sterilite Essence Crystal yang bagus, jika meleleh menjadi harta sihir terbang, itu akan meningkatkan kecepatan terbang harta karun ajaib 10 kali lipat. Potongan yang bagus, gadis kecil, aku bisa menukarnya dengan." Gui Tri kemudian menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi tanpa menyelesaikan pidatonya, hanya bergumam, tidak mampu membelinya. "Sepotong besar kristal esensi cahaya berbintang, Anda tidak dapat membelinya dengan koin giok. Saya harus memberi makan istri dan anak-anak saya, tidak mampu membelinya." Semua penjaga karavan yang berdiri di tembok kota tertawa terbahak-bahak, dan mulai mengkritik wajah tua Gui Tri, mengatakan bahwa, bagaimana dia bisa membandingkan wajah tuanya yang keriput dengan wajah muda Men-Men yang seperti kelopak. Semua anggota karavan lainnya mulai tertawa dan berteriak, tidak ada dari mereka yang melirik kristal esensi cahaya berbintang Men-Men lagi. Namun, di antara para penumpang itu, yang keluar dari kamar mereka untuk melihat apa yang terjadi di luar, ada beberapa orang yang berpakaian aneh, menatap Men-Men dengan kasar dengan perhitungan. Tapi si Wenming berbalik diam-diam, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna kaki, dan melirik beberapa orang dengan mengancam. Tubuh orang-orang ini langsung bergetar, seolah-olah mereka telah berjalan ke gunung, dan bahkan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah. Mereka kemudian panik, buru-buru berbalik dan pergi, tidak ada dari mereka yang berani menatap Men-Men lagi. Ji Hao telah melihat ini dengan jelas, sambil tersenyum melambaikan tangannya ke si Wenming, dan berteriak, "Paman Wenming, keren." Si Wenming tertawa terbahak-bahak, dengan lembut menepuk kepala Men-Men, yang sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Perdagangan yang telah membawa keuntungan besar yang tak terkatakan bagi kafilah penyuruh telah selesai. Kura-kura raksasa itu terus bergerak ke arah utara. Ji Hao tidak ingin kembali ke kamarnya, tinggal di leher kura-kura sepanjang hari, sambil melihat dengan rasa ingin tahu ke daerah sekitarnya. Semua jenis pemandangan magis dapat dilihat dalam kehampaan, hanya pegunungan berukuran berbeda dan pulau-pulau terapung, yang terang melewati kura-kura raksasa dari waktu ke waktu, cukup menarik bagi Ji Hao. Terutama ketika dia menemukan bahwa beberapa klan skala kecil tinggal di beberapa pulau terapung, yang memiliki jari-jari ratusan hingga ribuan mil. Setiap kali kura-kura raksasa terbang melewati pulau terapung yang memiliki klan skala kecil yang tinggal di atasnya, ia akan dihentikan tanpa lelah. Mereka akan menyapa anggota klan itu, dan berdagang dengan beberapa produk unik mereka, dengan senjata, makanan, dan minuman keras dari gudang karavan. Gui Tri telah tertawa sangat bahagia sampai dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya, jelas, dia telah menghasilkan banyak uang. Kura-kura raksasa itu melakukan perjalanan seperti ini dalam kehampaan selama lebih dari setengah bulan, lalu tiba-tiba berhenti. Dari tepat di depannya dan dari kedua sisi kura-kura raksasa itu, beberapa titik cahaya telah muncul dari kehampaan yang gelap, dan dengan cepat datang langsung ke arah kura-kura raksasa itu. Gui Tri berdiri di menara, dan mengutuk dengan kesal dengan suara yang sangat rendah, "Monster serakah ini lagi. Mengapa kita bertemu mereka kemanapun kita pergi? Bagus, mereka akan menguliti kami dari keuntungan kami lagi. Kami telah menghasilkan 100% keuntungan sampai sekarang, tetapi setelah kami berurusan dengan mereka,
dan kembali ke Midland, itu harus dianggap beruntung jika kami memiliki 30% yang tersisa. Ji Hao berdiri, dan melihat titik-titik cahaya itu. Titik-titik cahaya itu terbang sekilas. Secara bertahap, Ji Hao dengan jelas dapat melihat bahwa 18 titik cahaya sebenarnya adalah kapal logam dengan panjang 3 mil. Semua kapal logam ini dibuat dengan indah, dan berbentuk panjang dan halus. Puluhan pasang sayap menjulur keluar dari kedua sisi setiap kapal, yang sedikit mengepak, dan mendorong kapal logam ini melesat dalam kehampaan seperti bintang jatuh. Kapal-kapal logam ini semakin dekat dan dekat. Beberapa saat kemudian, 18 kapal ini mengepung kura-kura raksasa itu, dengan cara berbentuk bulan. Dari kapal logam berwarna perunggu di tengah-setengah lingkaran, seorang prajurit klan Jia setinggi 5 meter bersenjata lengkap perlahan berjalan keluar, dan mulai berteriak dengan suara aneh. "Ah, karavan kura-kura roh. Izinkan saya menghitung untuk Anda, kali ini Anda pergi ke Southern Wasteland dan tinggal selama 7 tahun penuh, saya yakin Anda telah mengumpulkan cukup banyak barang bagus. Yah, kalian semua tahu aturannya." Sambil bertepuk tangan, prajurit klan Jia dengan bangga tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, buka ruang penyimpananmu, kami akan memungut pajaknya." Dari masing-masing dari 18 kapal logam, 5 hingga 6 prajurit klan Jia yang bangga dan agresif berjalan keluar, sambil mengayunkan tangan mereka. Mereka mengenakan baju besi logam yang sama, dan membawa senjata yang persis sama, dan memiliki totem yang sama timbul di baju besi dada mereka. Jelas, ini adalah pasukan resmi yang memiliki aturan ketat dan sistem hierarkis. Seiring dengan serangkaian suara benturan logam, sebuah pintu terbuka di geladak setiap kapal, dari mana tangga logam selebar zang. Didorong keluar, selangkah demi selangkah. Tangga tampak setipis sayap jangkrik dan dengan cepat mencapai kota karavan. Itu mengaitkan dengan kuat ke tembok kota dengan 2 cakar logam di awal setiap tangga. Kelompok-kelompok prajurit budak, mengenakan baju besi parsial dan membawa perisai bundar dan pedang tajam, berjalan keluar melalui tangga, ke tembok kota. Mereka tampak sangat akrab dengan kota karavan, dan segera menempati area pusat setiap menara pengawas dan tempat-tempat penting lainnya di kota. Wajah Guitri dan anggota karavan lainnya semuanya berubah menjadi sangat gelap, tetapi mereka masih dengan sopan memerintahkan penjaga karavan untuk menjauh dari semua titik vital kota. Ji Hao menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan menatap dingin para prajurit budak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia telah membunuh cukup banyak prajurit budak berkulit gelap ini ketika dia bertarung melawan Bloodfang. Para prajurit budak dari Bloodfang itu semuanya adalah umpan meriam murni, tanpa gunanya selain dibunuh. Mereka bahkan terlihat sedikit membusuk. Tapi para prajurit budak ini, yang baru saja bergegas ke kota karavan, benar-benar berbeda. Terlepas dari baju besi dan senjata mereka, yang jauh lebih baik daripada apa yang dimiliki prajurit budak Bloodfang, mereka juga jauh lebih energi dan lebih kuat mereka prajurit budak Bloodfang, dan indera kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka jauh lebih kuat. Ini adalah prajurit elit sejati yang benar-benar bisa bertarung dalam pertempuran, bukan prajurit budak rendah dan bodoh yang tidak bisa berbuat apa-apa selain membawa barang-barang. Ji Hao dengan cepat memindai tubuh prajurit budak ini dengan kekuatan spiritualnya, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Prajurit budak ini semuanya berada di atas tingkat ke-10 dari junior magus, pemimpin tim yang mengawasi lebih dari 10 anggota tim, semuanya adalah junior magi, dan komandan, yang memiliki lebih dari 100 prajurit di bawah komandonya, semuanya adalah senior magi. Pasukan yang sangat kuat, gumam Ji Hao dengan mata menyipit, seorang penyihir junior setiap 10 orang, dan seorang penyihir senior setiap 100 orang, bahkan tentara gagak emas kita yang baru dibentuk tidak sekuat ini. Si Wenming diam-diam berjalan ke arah Ji Hao, berdiri di belakangnya, tanpa Ji Hao menyadarinya. Si Wenming melirik totem yang timbul di baju besi dada klan Jia itu, dan berkata dengan hambar, "Tentara bulan tinggi, tentu saja, mereka semua elit. Lihatlah totem mereka, menara tinggi dan mata tegak di atasnya berwarna putih perak, dan pola pada menara tinggi itu adalah pedang dan belati. Mereka adalah orang-orang dari bulan tinggi. Masing-masing dari mereka adalah salah satu prajurit terbaik, orang-orang ini memiliki naluri bertarung terkuat di antara seluruh klan Jia." Ji Hao dengan hati-hati melihat totem di pelindung dada mereka.
Sebuah menara tinggi, dengan mata tegak mengambang di atasnya. Ji Hao sudah akrab dengan totem ini sejak lama, tetapi karena deskripsi yang diberikan si Wen Ming, Ji Hao memperhatikan sedikit perbedaan. Totem yang telah timbul di baju besi dada para prajurit ini memang putih perak, dan melambangkan warna logam yang paling umum dan alami yang digunakan untuk menempa pedang dan belati, sedangkan permukaan menara dihiasi dengan pola pedang dan belati yang indah dan halus. Ji Hao samar-samar ingat totem pada lencana yang telah dikenakan oleh Di Luo, yang telah menyulitkan Ji Hao. Totem Di Luo telah berwarna merah darah, terlihat mirip dengan totem putih perak ini, tetapi detailnya sangat berbeda. Ketika Anda sampai di kota Puban, Anda akan belajar apa yang diwakili oleh totem ini. Sekelompok prajurit budak berjalan dengan langkah yang diperhitungkan. Sementara itu, si Wen Ming merendahkan suaranya sebanyak yang dia bisa, dan berkata kepada Ji Hao, jangan melakukan pertempuran udara melawan para prajurit bulan tinggi ini. Baik naluri bertarung mereka, dan keterampilan mereka jauh lebih baik daripada prajurit lain di level yang sama. Anda harus menyerang prajurit bulan tinggi dengan serangan pertama Anda, bahkan jika Anda harus menggunakan serangan diam-diam. Bunuh saja mereka dengan tembakan pertama, semakin lama pertarungan berlangsung, semakin berbahaya jadinya, dan kamu akan menjadi satu-satunya yang dirugikan. Ji Hao menyipitkan matanya, dan melengkungkan bibirnya ke bawah. Naluri dan keterampilan bertarung. Dia telah bertarung bertatap muka dengan prajurit klan Jia. Mereka memang memiliki keterampilan bertarung yang hebat, tetapi Ji Hao tidak percaya bahwa keterampilan bertarung dan naluri prajurit klan Jia lebih unggul dari miliknya. Melihat Ji Hao, yang sepertinya tidak peduli dengan prajurit klan Jia itu, si Wen Ming tidak bisa menahan senyum. Dia kemudian dengan lembut menepuk bahu Ji Hao, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ji Hao masih muda, bersemangat dan bangga, dia mengingatkan si Wen Ming tentang dirinya ketika dia masih kecil dan baru saja mulai menjelajahi dunia yang luar biasa ini. Sama seperti Ji Hao, dia juga keras kepala dan menolak untuk tunduk kepada siapapun. Sampai saat para prajurit budak itu telah menguasai seluruh kota, para prajurit klan Jia yang berdiri di atas kapal logam semuanya tertawa terbahak-bahak, lalu dengan lembut melompat ke tembok kota dari kapal mereka, sambil berjalan dengan bangga dan sombong. Mereka melihat sekeliling di tembok kota, seolah-olah kota karavan itu milik mereka. Tiba-tiba, seorang prajurit klan Jia berjalan ke arah penjaga karavan, dan mengambil jimat yang tampak indah dari penjaga, tanpa mengatakan apa-apa. Jimat itu terbuat dari gigi binatang buas dan diikatkan di leher penjaga. Jimat gigi binatang itu menyemburkan cahaya menyala yang terang dan percikan api dalam jumlah besar, sementara itu mengeluarkan suara yang dalam seperti guntur. Prajurit klan Jia memegang jimat di tangannya dan melihatnya dari dekat, setelah itu, dia mengangguk puas, dan berkata, ini bagian yang bagus itu dapat melindungi pemiliknya dari serangan jiwa. Bagus, ini milikku sekarang. Ekspresi wajah penjaga yang memiliki jimat itu berubah dengan cepat, dari marah menjadi tidak berdaya, akhirnya, dia menundukkan kepalanya, dan dengan paksa menahan amarahnya. Prajurit klan Jia dengan bangga mengikat jimat yang dibuat dengan gaya khas Southern Wastelen ini, di pergelangan tangannya, lalu pamer kepada rekan satu timnya sambil tertawa, hahaha, lihat potongan ini, dipoles dengan hati-hati, harus diberikan oleh kekasih anak ini. Semua prajurit klan Jia lainnya juga tertawa. Ji Hao menatap prajurit klan Jia, yang baru saja merebut jimat dari penjaga, dengan wajah gelap. Jimat itu memiliki bentuk khusus, dan pola-pola rumit dicat di permukaannya dengan jus tanaman berwarna merah muda. Ji Hao mengenali jimat itu pada pandangan pertama, itu adalah hadiah dari seorang gadis Wastelen Selatan, dan berisi harapan terbaik yang paling tulus dari penyihir Wastelen Selatan kepada kekasihnya. Rupanya, penjaga karavan ini telah bertemu dengan kekasihnya di Southern Wastelen, tetapi prajurit klan Jia itu merebut jimat yang telah diberikan kepadanya oleh kekasihnya. Ji Hao tiba-tiba berdiri, tetapi si Wen Ming menekan tangannya di bahu Ji Hao, lalu sedikit menggelengkan kepalanya. Prajurit klan Jia di sekitarnya dengan mencemooh melirik Ji Hao. Beberapa dari mereka, yang kebetulan adalah yang tertinggi dan berotot, mengejek Ji Hao dengan suara yang dalam. Hanya anak kecil, hehe, aku bisa dengan mudah menjulurkan jariku ke kepalanya. Teriakan keras dari salah satu prajurit budak datang dari dalam kota,
Tuhan, ini seorang gadis kecil yang cantik. Apakah jenderal kita akhir-akhir ini?" Setelah mendengar prajurit budak itu, beberapa prajurit klan Jia berteriak secara bersamaan, "Wanita! Wanita cantik! Bawa dia keluar ke sini dan mari kita lihat." Tambahkan wanita ini ke dalam pajakmu kali ini." Ekspresi wajah si Wenming dan Ji Hao berubah. Pada saat berikutnya, seluruh kota sedikit bergetar, diikuti oleh itu, puluhan mayat terbang keluar dari kota bersama dengan suara melolong yang hebat, beberapa mayat dipelintir menjadi bentuk aneh, beberapa lainnya dihancurkan dengan keras. Diikuti oleh semua ini, raungan mengamuk Men-Men datang dari kota. "Amaku berkata bahwa tidak ada orang yang bisa menyentuh tubuh Men-Men. Apakah kalian semua ingin mati?" Bersamaan dengan beberapa ledakan gemuruh, sebuah menara pengawas di kota tiba-tiba runtuh. Laki-laki, melihat para prajurit budak itu, yang telah dikirim terbang keluar kota oleh Men-Men, Ji Hao berteriak. Pada saat yang sama, bola cahaya berapi-api meledak dari punggungnya, dari dalamnya, sepasang sayap berapi-api terentang, dan mendorong tubuhnya. Dia melesat ke kota dengan kecepatan kilat, meninggalkan ratusan potongan bayangan. Ji Hao telah berbagi hidup dan mati dengan Men-Men, oleh karena itu, Men-Men sangat istimewa dan penting bagi Ji Hao. Sekarang, para prajurit klan Jia ini berusaha mengambil Men-Men sebagai pemungutan pajak, sejauh menyangkut Ji Hao, mereka semua sudah mati. Di dalam kota, puluhan prajurit budak, memegang pedang dan perisai di tangan mereka, telah berputar-putar di sekitar Men-Men sambil saling melindungi. Di sebelah mereka, sebuah menara pengawas telah hancur berkeping-keping, dan beberapa prajurit budak, yang memiliki perisai berat di tangan mereka, dihancurkan di bawah menara yang runtuh, darah menyembur keluar dari tubuh mereka dalam aliran. Men-Men memegang sepasang palu raksasa di tangannya, sementara seluruh tubuhnya menyemburkan api yang mengamuk. Dia melotot dengan sepasang pupil yang bersinar marah dengan cahaya berapi-api terang pada para prajurit budak, yang telah mengelilinginya. Dari waktu ke waktu dia membenturkan sepasang palunya satu sama lain, dan mengeluarkan suara benturan logam seperti guntur, bahkan menyebabkan semua bangunan di kota sedikit bergetar. "Kamu monster ganas, kalian semua akan mati!" teriak Men-Men dengan kasar dengan keduanya, kemarahan dan kebanggaan. "Kakak laki-laki saya berkata bahwa cepat atau lambat dia akan menempatkan kalian semua di taruhan, dan membakarmu perlahan-lahan menjadi abu, inci demi inci." Gadis kecil yang malang, sangat sembrono. Seorang prajurit budak yang tingginya lebih dari 2 meter, sangat kuat berteriak keras, lalu melesat ke arah Men-Men seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, dia mengayunkan perisai berat, yang dipegang di tangan kanannya, dengan keras ke arah wajah Men-Men. Komandan tingkat penyihir senior dari prajurit budak ini tidak menggunakan pedangnya, sebaliknya, dia menggunakan perisainya. Jelas, dia berusaha untuk menjatuhkan Men-Men dan menangkap Men-Men hidup-hidup, alih-alih membunuhnya. Namun, dia tampaknya meremehkan kekuatan penghancur yang dimiliki Men-Men, dan menganggapnya sebagai gadis kecil yang kecil, cantik, dan menggemaskan. Berkas cahaya berapi-api melesat keluar dari pupil Men-Men, dia telah mengaktifkan bagian dari garis keturunan Zurongnya, garis keturunan para dewa, dan mendapatkan semacam kemampuan khusus magis untuk matanya. Sepasang pupilnya sekarang bahkan lebih kuat dari Ji Hao, murid gagak emas. Menurut prajurit budak itu, gerakannya cepat dan halus, tetapi di mata Men-Men, dia selambat siput dan penuh kelemahan. Tentu saja, Men-Men sama sekali tidak peduli. Dengan kelemahan, dia mengangkat palu besar yang dia pegang di tangan kanannya tinggi-tinggi, dan membidik tepat ke tubuh komandan prajurit budak, lalu dengan ceroboh mengayunkan palu ke bawah. Pola berbentuk api yang tak terhitung jumlahnya pada palu penghancur gunung menyala secara bersamaan, dan menyemburkan untaian besar serpihan api. Sementara itu, puluhan ribu simbol mantra merah bersinar melintas di kepala Martil. Seluruh kota bergetar hebat, dan di dalam area yang memiliki radius 1000 mil, semua jenis kekuatan dan energi alam, yang terkait dengan api, langsung diserap oleh palu penghancur gunung ini. Seiring dengan suara lingkaran yang hebat, awan api besar menyembur keluar dari Martil yang sangat besar. Pada saat yang sama, palu itu menghantam kepala komandan prajurit budak. Diikuti oleh ledakan keras, komandan prajurit budak tiba-tiba meledak menjadi kepulan asap di dalam awan api, bersama dengan baju besi, perisai, dan senjatanya.
Dia kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Haha, kamu sekelompok wastrels. Kamu bahkan lebih buruk dari anjing liar. Man-Man berteriak gila, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia membawa sepasang palu raksasa, yang sebesar tubuhnya, di bahunya, dan melesat keluar seperti angin puyuh merah. Serangkaian suara letupan bergema di seluruh area, ratusan prajurit budak bahkan tidak punya cukup waktu untuk mengambil tindakan defensif apapun, tetapi tentu saja, bahkan jika mereka telah mengangkat perisai kecil mereka yang malang, tidak ada yang akan berubah. Setiap kali sepasang palu penghancur gunung diayunkan ke bawah oleh Man-Man, satu prajurit budak akan dihancurkan dan dibakar menjadi abu dan asap. Setelah Man-Man dengan mudah mengayunkan palunya puluhan kali, setiap prajurit budak yang mengelilinginya telah terbunuh. Pada saat Ji Hao dengan cemas tiba, Man-Man sudah menyelesaikan serangannya. Namun, lebih banyak prajurit budak bergegas sambil meraung marah, dan sekilas mengepung seluruh area. Klakson peringatan cepat datang dari kapal-kapal logam itu, diikuti oleh itu, lebih banyak prajurit budak elit bergegas keluar dari kapal, dan berlari ke kota karavan di sepanjang tangga logam itu. Seorang prajurit klan Jia menggeram marah, karavan penyuruh. Beraninya kamu membunuh prajurit Haimun kita. Apakah kamu ingin dimusnahkan? Wajah Guitri telah berubah menjadi pucat yang mematikan, dia dengan kaku berdiri di atap salah satu bangunan yang lebih kecil, dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Ji Hao menatap wajah Guitri yang pucat dan ketakutan, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba meraung, idiot. Apakah kita terlihat seperti orang karavan? Kamu datang untuk memungut pajak dari karavan, itu tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi karena kamu mencoba menculik Man-Man, kamu semua sudah mati. Prajurit klan Jia, yang telah berteriak pada Ji Hao sebelumnya, melirik Guitri lalu berteriak padanya, karavan penyuruh. Karena ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus mengawasi penjagaanmu, beritahu mereka untuk tidak melakukan apa-apa, atau karavanmu tidak akan pernah dapat mengambil langkah lain ke Southern Wastelen mulai sekarang. Puluhan prajurit klan Jia datang ke arah Man-Man dari segala arah. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah seorang komandan, berteriak keras sambil bergegas, kelilingi mereka. Robek anak kecil itu dan beri dia makan anjing-anjing liar. Gadis kecil ini cukup cantik, baru-baru ini jenderal kami tidak menginginkan apa-apa selain gadis-gadis kecil yang muda dan menggemaskan, jangan menyakitinya, bahkan tidak sedikit pun. Mendengar prajurit klan Jia itu, Ji Hao tersenyum dingin lalu buru-buru melihat sekeliling. Si Wen Ming sepertinya telah menghilang. Ji Hao tidak dapat menemukannya dimanapun. Dia berhenti sejenak, lalu menyeringai kepada Man-Man saat dia menamparkan bahunya, dan berkata, Man-Man, lepaskan semua kekuatanmu, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Kamu mendengarnya, mereka tidak bisa menyakitimu, bahkan tidak sedikit pun. Man-Man mengangguk, membenturkan sepasang palu penghancur gunungnya dengan keras satu sama lain. Setelah itu dia melompat, dan menghentakkan kedua kakinya dengan keras ke tanah. Diikuti oleh gerakannya ini, tanah logam dalam radius bermil-mil tiba-tiba berlubang, dan tubuh kecil Man-Man melesat keluar seperti embusan angin kencang, sambil mengayunkan sepasang palu raksasa ke arah prajurit klan Jia yang paling dekat dengannya. Prajurit klan Jia tetap tanpa ekspresi dan mengangkat tangan kirinya. Seiring dengan gerakannya, perisai berat yang tampak persegi muncul di lengannya. Dia sedikit mengayunkan perisai yang berat, dan saat berikutnya, palu Man-Man benturan keras dengan perisai, mengeluarkan suara benturan yang menggelegar dan menyemburkan serpihan api yang mengamuk dalam jumlah besar. Baik Man-Man dan prajurit klan Jia itu berdiri diam dengan sempurna, dan bahkan tidak mengguncang tubuh mereka sedikit pun. Namun, sebelum Man-Man bisa menarik palunya kembali, tangan kanan prajurit klan Jia itu telah mencapai leher Man-Man melalui celah antara dua palu, tanpa Man-Man bahkan tahu bagaimana dia melakukannya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan menatap telapak tangan besar prajurit klan Jia itu, yang bergerak secepat tangan hantu, dan melihatnya meraih lehernya. Semua prajurit klan Jia secara bersamaan tertawa, tawa mereka terdengar begitu bangga dan kurang ajar. Serangan Man-Man sederhana dan lugas. Meskipun dia luar biasa kuat, dia memang memiliki terlalu banyak kelemahan. Kekuatannya lebih dari cukup ketika dia berurusan dengan prajurit budak itu, yang jauh lebih kuat dari dirinya,
tetapi menghadapi prajurit klan Jia ini, hanya butuh 1 saat bagi prajurit klan Jia itu untuk meraih lehernya. Menyerah, atau, teriak prajurit klan Jia itu, yang leher Man Man dicengkeram di tangannya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Ji Hao mengeluarkan belati giok hitam, berbentuk aneh, mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah, meninggalkan busur misterius namun sederhana dan primitif di udara. Darah memercik, lengan yang kuat dan berotot, yang digunakan oleh prajurit klan Jia untuk meraih leher Man Man, dengan mudah dipotong oleh Ji Hao dengan belati giok hitam itu, bahkan pelindung bahu logam tebal yang dikenakan oleh prajurit klan Jia ini telah gagal untuk memagari serangan Ji Hao yang mengandung kekuatan pembukaan langit. Prajurit klan Jia melolong kesakitan, dan dengan cepat menarik tangannya ke belakang, sementara itu, semua prajurit klan Jia di sekitarnya berteriak dan bergegas dengan marah. Tangkap gadis kecil ini, hancurkan bocah itu. Puluhan lengan menjulur ke arah Man Man, berusaha untuk menjadi yang pertama menangkapnya, sementara hanya 3 hingga 5 prajurit klan Jia yang melancarkan serangan ke arah Ji Hao. Kesal, teriak Man Man. Seluruh tubuhnya sekarang terbungkus api yang menyilaukan dan cahaya yang menyala-nyala, yang telah berubah menjadi beberapa aliran api berbentuk naga berapi-api, dan melayang di sekelilingnya. Sepasang palunya melambai di udara dan memunculkan angin puyuh. Prajurit klan Jia membuka tangan mereka dan bergegas menuju Man Man satu demi satu, tetapi segera semua telah dipukul oleh sepasang palu dan terpaksa mundur. Palu menghantam tubuh prajurit klan Jia itu, sambil membuat serangkaian suara benturan logam, yang terdengar seperti pandai besi yang bekerja. Prajurit klan Jia itu melesat ke arah Man Man, setelah dipukul oleh palu, berulang kali. Armor logam mereka semuanya bersinar terang, dan menciptakan percikan api dalam jumlah besar terhadap palu. Beberapa dari mereka dipukul tepat di wajah oleh palu, hidung mereka bahkan rata, membuat mereka terlihat seolah-olah hidung mereka telah ditabrak wajah mereka. Dari waktu ke waktu, beberapa prajurit klan Jia yang tidak berdiri kokoh, akan dikirim terbang oleh palu Man Man. Bayangkan prajurit Jia klan yang bersenjata lengkap berikut ini dipukul oleh palu Man Man dan menembak seperti peluru. Jika ada kata untuk menggambarkan adegan seperti itu, maka kata itu hanya bisa mengejutkan. Para prajurit klan Jia yang dikirim terbang, meraung sambil menghancurkan semua yang bersentuhan dengan tubuh mereka. Bangunan kecil yang tak terhitung jumlahnya telah rusak parah, dan ratusan lubang telah muncul di tanah. Diiringi dengan serangkaian suara benturan logam yang keras, beberapa prajurit klan Jia menabrak sekelompok prajurit budak yang ada di belakang mereka, ketika mereka dikirim terbang. Semua tulang prajurit budak malang itu langsung hancur oleh benturan dengan prajurit klan Jia itu, beberapa bahkan terkoyak, dan darah memercik keluar mirip dengan bagaimana air memercik keluar dari air mancur. Pemimpin prajurit klan Jia meraung marah, dari mana monster kecil ini berasal? Bagaimana mungkin dia bisa lebih kuat dari kita? Jangan cemas, kelilingi dia, kuras kekuatannya. Jenderal kita akan menyukainya. Mendengar pemimpinnya, prajurit klan Jia lainnya berhenti menyerang, hanya menggertakkan gigi dan terus-menerus bergegas melawan palu Man Man. Man Man, yang tidak membutuhkan pertahanan apapun, telah mengeluarkan semua kekuatannya yang sangat besar dan melambaikan sepasang palunya sekeras yang dia bisa. Suara benturan logam terus berlanjut, tidak peduli berapa kali prajurit klan Jia itu bergegas, setiap kali mereka akan dipaksa mundur oleh Man Man. Secara bertahap, beberapa prajurit klan Jia itu terluka parah di dalam, dan darah menyembur keluar dari mulut mereka dalam aliran. Mencoba menggertak Man Man, teriak Man Man dengan kasar, mati, mati, mati. Haha, gadis cantik kecil yang berteriak seperti beruang gila. Man Man melompat tinggi ke udara dan melesat kemana-mana seperti kutu gila, seolah-olah dia bisa terbang. Dia meninggalkan potongan-potongan besar bayangan yang tertinggal di belakang tubuhnya. Prajurit klan Jia yang tidak beruntung itu tidak ingin menyakiti Man Man, tapi sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapi kekuatannya yang besar, dan hanya bisa terus bergegas di sekitarnya, sambil mencoba melelahkannya dan menangkapnya hidup-hidup. Prajurit klan Jia ini, yang telah digambarkan sebagai orang-orang yang memiliki keterampilan bertarung dan naluri terbaik oleh Si Wenming, saat ini telah jatuh dalam situasi yang memalukan di mana mereka tampaknya mengalami kesulitan untuk menang melawan Man Man, sambil bertarung melawannya dengan kekuatan fisik mereka. Adapun Ji Hao, dia dikelilingi oleh 4 prajurit klan Jia.
Mereka bekerja sama menjadi dua, masing-masing memegang perisai di tangan kirinya dan pedang di tangan kanan mereka. Mereka saling melindungi sambil meluncurkan serangan cepat seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka sudah menusukkan pedang mereka ke arah Ji Hao, puluhan kali. Ji Hao telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan spiritualnya, yang memungkinkannya untuk dengan jelas melihat setiap gerakan dari 4 prajurit klan Jia. Namun, dengan kecepatan Ji Hao saat ini, dia tidak bisa menangani serangan yang luar biasa cepat yang diluncurkan oleh prajurit klan Jia ini. Serangan prajurit klan Jia dari Haimun ini semuanya cepat dan lugas, tanpa gerakan yang tidak perlu. Setiap gerakan diarahkan langsung ke bagian vital Ji Hao. Mereka berempat bersama-sama dengan mudah memblokir semua arah yang mungkin bisa dihindari Ji Hao. Serangan mereka hampir sempurna, bahkan dengan pengalaman Ji Hao, dia tidak bisa menemukan masalah dengan serangan mereka. Setiap serangan diluncurkan hanya ke bagian vital tubuh Ji Hao, mencoba memotong Ji Hao menjadi beberapa bagian. Belati giok hitam yang dipegang di tangan Ji Hao juga merupakan harta ajaib yang melekat pada klan Gagak Emas. Ini jauh lebih kuat daripada 3 lainnya mewarisi harta sihir yang telah bergabung dengan tubuh Ji Hao, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa mengaktifkan setengah kecil dari kekuatannya, yang dapat menyebabkan cukup ancaman bagi magi yang kuat tingkat senior. Ji Hao melambaikan belati giok hitam dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan yang diluncurkan oleh prajurit klan Ji ini, tetapi dia hanya berhasil memblokir serangan pertama yang diluncurkan oleh setiap orang. Setelah itu, semua serangan yang tersisa mengenai tubuhnya, jantungnya, punggung, perut, hati, dan semua bagian vital lainnya. Kemudian semua serangan lainnya menghantam tubuhnya, jantung, punggung, perut, hati, semua bagian vital tubuhnya. Setelah hanya sekejap mata, Ji Hao telah secara akurat dipukul oleh 4 prajurit klan Jia hampir 100 kali. Armor yang dibuat oleh Po melepaskan cahayanya yang terang dan jernih, yang kemudian berubah menjadi teratai dan berputar di sekitar tubuh Ji Hao seperti penggilingan batu, dan memblokir semua serangan. Kekuatan besar yang melekat pada ujung pedang prajurit klan Jia itu menghilang seketika. Hanya sedikit aliran kekuatan, yang bahkan tidak layak disebutkan, yang telah mengebor tubuh Ji Hao melalui baju besi. Kondisi tubuh Ji Hao sudah sebaik senior magus yang baru dipromosikan. Ditambah dengan fakta bahwa itu dia telah dipelihara oleh susu esensi bumi dan harta alam lainnya, tubuh Ji Hao saat ini memiliki fungsi pertahanan yang luar biasa, dan sulit untuk dirugikan. Sedikit aliran kekuatan yang menyembur ke tubuh Ji Hao melalui baju besi, hanya membuat otot-otot Ji Hao sedikit bergetar, dan tidak dapat melukai organ dalamnya melalui otot-ototnya. Duo, Ji Hao berteriak keras, pada saat yang sama, udara di sekitarnya bergetar seketika, tali udara tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. 4 prajurit klan Jia yang mengepung Ji Hao, langsung berhenti, seluruh tubuh mereka diikat oleh tali udara itu, yang secara sementara menghentikan mereka untuk bergerak. Mark Crow, yang telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, mengeluarkan suara keras dan tiba-tiba bangkit dari bahu Ji Hao. Tubuhnya langsung mengembang menjadi zang besar, dan kakinya melebar. Cakar merah keemasannya menggaruk ke arah 2 prajurit klan Jia yang belum melihat ini datang. Kedua prajurit klan Jia hanya bisa melolong sebelum Mark Crow merusak wajah mereka, dan menggali ke-8 bola mata mereka. Meskipun mereka terluka parah, kedua prajurit klan Jia masih mempertahankan posisi mereka dan merebut perisai mereka untuk melindungi bagian vital tubuh mereka, sambil mengayunkan pedang panjang mereka ke depan, lalu dengan cepat mundur dengan langkah yang aneh. Musikal wajah mereka mulai berkedut dengan cepat, dan di dalam rongga mata mereka, serpihan kecil jaringan tubuh yang tak terhitung jumlahnya telah menggeliat dan tumbuh. Energi kekuatan hidup mereka yang besar memungkinkan mereka untuk menumbuhkan kembali bola mata mereka. Semua penyihir senior Wastelen Selatan memiliki kemampuan generasi. Prajurit klan Jia ini bahkan lebih kuat dari magi senior dari Southern Wastelen, jadi mereka pasti akan bisa menumbuhkan kembali tubuh mereka. Namun, 2 prajurit klan Jia, yang telah kehilangan penglihatan mereka secara sederhana, tidak memperhatikan 2 ular api ajaib kecil yang panjangnya hanya beberapa inci dan tergantung di telinga Ji Hao, seperti sepasang anting-anting yang indah. Mata kedua ular api ajaib tiba-tiba bersinar, sementara tubuh kecil mereka yang mungil melepaskan kekuatan kuno yang sangat besar dan menakutkan.
Mereka melesat keluar dari telinga Ji Hao, meninggalkan dua garis berapi-api di belakang mereka, lalu masing-masing terbang ke mulut masing-masing dari dua prajurit klan Jia. Seiring dengan pikiran dua prajurit klan Jia, dua ular api ajaib muda, yang baru saja menetas tidak lama, tetapi telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka yang sangat besar yang terkandung di dalam tubuh mereka, langsung menggeliat jauh ke dalam perut dua prajurit klan Jia. Mereka membuka mulut mereka dan mengeluarkan naluri menelan yang dimiliki semua jenis ular. Seluruh tubuh mereka melepaskan api bumi ajaib yang bisa membakar apapun di dunia menjadi abu. Hanya dalam satu saat, semua organ dalam dari dua prajurit klan Jia setengah dipanggang, dan darah roh mereka tanpa henti tersedot ke dalam rahang dua ular yang berapi-api. Saat mereka menelan darah roh dari dua prajurit klan Jia, sepasang bayi ular api ajaib mulai tumbuh dengan cepat, dan suhu tubuh mereka terus meningkat semakin tinggi. Kedua prajurit klan Jia melolong kesakitan, dan jatuh ke tanah sambil memegangi perut mereka sendiri. Dua prajurit klan Jia lainnya tampak terkejut pada rekan satu tim mereka. Sebelumnya mereka memiliki formasi fungsional yang memungkinkan mereka untuk melindungi satu sama lain dengan sempurna, sambil melancarkan serangan pada Ji Hao. Namun sekarang, tanpa dua prajurit klan Jia, kelemahan fatal telah terungkap di depan Ji Hao. Ji Hao diam-diam mengangkat belati hitam dan sekali lagi meluncurkan pembukaan langit dengan seluruh kekuatannya. Pada saat berikutnya, Ji Hao melihat bunga mekar dan jatuh, bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi, dan hujan bintang jatuh. Seiring dengan semua pemandangan magis dan indah ini, busur lembut namun ajaib melintas di udara, dan dua kepala besar langsung diiris oleh Ji Hao. Semua prajurit klan Ji lainnya langsung terkejut dan terprovokasi, mereka meraung marah secara bersamaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin prajurit klan Jia, yang jelas memiliki status tertinggi di antara orang-orang ini, berteriak marah. Keempat matanya yang besar terbuka lebih lebar dari sebelumnya, dan membuatnya terlihat lebih menakutkan. Dia mundur beberapa langkah dan keluar dari jangkauan serangan Men-Men, lalu bergegas menuju Ji Hao. Melihat pemimpin mereka melancarkan serangan sendiri, prajurit klan Jia lainnya langsung menjadi lebih percaya diri, dan menaruh semua perhatian mereka pada Men-Men. Mereka terus mengelilinginya dan bergegas ke arahnya, sambil mencoba untuk melelahkan dan menangkapnya hidup-hidup. Ji Hao meraih perisai dari tanah, yang ditinggalkan oleh prajurit klan Jia, lalu mencengkeram belati hitam dengan tangan kanannya, sambil dengan serius menatap pemimpin prajurit klan Jia, yang bergegas dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dia telah membunuh 4 prajurit klan Jia berturut-turut, yang tampaknya mudah, tetapi untuk mencapainya, dia sudah menggunakan semua yang dia bisa. Pemimpin prajurit klan Jia ini tampaknya jauh lebih kuat daripada prajurit lainnya. Dia bahkan menahan dirinya sendiri melawan pukulan palu Men-Men selama beberapa pukulan. Tidak sulit membayangkan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Sebuah siluet melintas di udara di depan Ji Hao, dan Ji Hao tanpa sadar mengangkat perisai yang dia pegang di tangan kirinya. Namun, perisai itu tidak menyentuh apapun. Pada saat yang sama, baju besi ketat Ji Hao tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya yang menusuk. Pada saat berikutnya, pukulan berat menghantam wajah Ji Hao. Ji Hao mengerang teredam, dan untuk sementara kehilangan penglihatannya. Dia hanya bisa melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di depannya. Secara bersamaan, tubuhnya dikirim terbang mundur oleh pukulan berat pemimpin prajurit klan Jia. Ji Hao segera menjadi gugup. Dia tidak bisa melihat, dan sama sekali tidak dapat melihat bagaimana pemimpin prajurit klan Jia akan melakukan serangan berikutnya. Pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi warna emas merah. Ji Hao mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan murid gagak emas dan melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Hai kekuatan spiritual langsung menyelimuti daerah dalam radius beberapa mil. Tiba-tiba, Ji Hao menyadari bahwa bayangan gelap sekilas mendekatinya. Dia tanpa sadar mengangkat belati hitam, dan menebas ke arah bayangan hitam. Rasa sakit yang hebat datang dari pergelangan tangannya. Ji Hao nyaris tidak melihat bahwa pemimpin prajurit klan Jia berdiri dekat di belakangnya, dan menggunakan teknik kunci lengan yang luar biasa dengan kedua tangannya. Dia dengan mudah mematahkan pergelangan tangan Ji Hao dan merebut belati hitam itu. Sebelum Ji Hao bisa bereaksi, pemimpin prajurit klan Jia telah menusukkan belati ke dada Ji Hao dengan wajah gelap dan kejam.
Ji Hao tercengang. Bagaimana orang ini bisa bergerak secepat ini? Selain itu, kekuatannya sangat besar. Ji Hao memikirkan apa yang dikatakan Si Wenming, setiap prajurit Haimun memiliki keterampilan dan naluri bertarung terbaik. Dia tiba-tiba mengerti apa artinya ini. Dua prajurit klan Jia yang baru saja dibunuh oleh Ji Hao, telah meninggal karena mereka meremehkan Ji Hao, dan juga karena serangan yang diluncurkan oleh dua bayi ular berapi-api sihir Ji Hao terlalu sulit untuk diprediksi. Tetapi sehubungan dengan pemimpin prajurit klan Jia, yang dia hadapi saat ini, Ji Hao sama sekali tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ji Hao tidak dapat dengan jelas melihatnya bergerak, dia sendiri juga tidak bisa bergerak secepat pemimpin klan Jia. Terlepas dari semua ini, kekuatan Ji Hao jauh di bawah kekuatan lawannya. Ji Hao akan kalah dalam pertarungan. Meskipun baju besinya yang ketat memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa besar, pergelangan tangannya masih dipatahkan oleh pemimpin prajurit klan Jia, yang menunjukkan bahwa kekuatan pemimpin prajurit klan Jia ini telah melampaui kekuatan pertahanan baju besi, yang dibuat oleh Po. Belati giok didorong ke dada Ji Hao. Ji Hao menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam murid gagak emas nyaris tidak melihat rute serangan belati giok. Jangan meremehkan kami, orang Majus Gurun Selatan. Ji Hao meraung keras, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan aliran darah. Aliran darah langsung muncul di permukaan belati hitam, seolah-olah diteleportasi. Belati hitam, harta sihir yang diwariskan dari klan gagak emas, tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hitam dan bergabung dengan tubuh Ji Hao. Tepat setelah itu, seberkas cahaya hitam melintas di udara, kemudian belati hitam muncul kembali di tangan Ji Hao. Ji Hao mengangkat pergelangan tangannya yang patah dan mengayunkan belati hitam ke arah pemimpin prajurit klan Jia dengan seluruh kekuatannya. Pemimpin prajurit klan Jia belum melihat ini datang. Faktanya, dia tidak akan pernah meremehkan penyihir gurun selatan manapun, tetapi dia meremehkan Ji Hao. Ji Hao hanyalah seorang anak kecil, bahkan jika dia adalah jenius paling berbakat dari klan Southern Wastelen yang paling kuat, berapa banyak keterampilan bertarung yang bisa dia pelajari, dan berapa banyak sihir rahasia yang bisa dia lemparkan di usia yang begitu muda. Tapi Ji Hao telah menggunakan harta sihir yang diwariskan untuk menyerang dengan cara yang cerdik, dan melancarkan serangan mendadak terhadap pemimpin prajurit klan Jia. Belati hitam itu mematahkan baju besi logam prajurit klan Jia, dan meninggalkan luka sedalam tulang dan berlumuran darah di lengannya. Belati ini adalah salah satu harta sihir warisan klan gagak emas. Meskipun Ji Hao hanya bisa mengaktifkan setengah kecil dari kekuatannya, itu masih merupakan senjata yang luar biasa kuat di tangan Ji Hao. Anak baik, teriak pemimpin prajurit klan Jia dengan kasar, apakah kamu bersedia menjadi budakku? Jika Anda bersedia menjadi budak saya dapat memaafkan Anda atas kejahatan membunuh anggota klan saya. Anda sangat berbakat jika kamu setuju bahwa kamu dan keturunanmu semua akan menjadi budakku, dari generasi ke generasi, aku akan mengampunimu atas semua kejahatanmu. Sialanmu, Ji Hao mengutuk dengan bahasa yang sangat kasar. Pada saat yang sama, tas penyimpanan kecil yang diikatkan di pinggangnya bergerak tipis. 3 belati terbang dan sepasang pedang terbang, yang disita dari 3 pemuda tak dikenal itu, melesat keluar darinya dan meninggalkan 5 busur indah di udara. Mengendalikan 3 belati terbang dan sepasang pedang terbang dengan kekuatan spiritual, Ji Hao dengan cerdas meluncurkan pembukaan langit sekali lagi. Dan emasnya mengeluarkan suara retak. Dia meluncurkan pembukaan langit dengan kekuatan spiritualnya, tetapi kekuatan balasan yang sangat besar hampir menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Namun, dia menggertakkan giginya dan secara paksa meluncurkan serangan mematikan ini ke pemimpin prajurit klan Jia. Orang barbar sialan, pemimpin prajurit klan Jia hampir dibuat gila oleh Ji Hao. Senjata spiritual rahasia memanipulasi sihir. Dilihat dari keterampilan bertarung Ji Hao, dia tampaknya adalah seorang penyihir pemula Wastelen Selatan, dan harus menjadi prajurit kejam yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat, memukul sekeras yang dia bisa seharusnya menjadi satu-satunya spesialisasinya, tapi senjata spiritual rahasia yang memanipulasi sihir, untuk mempelajari sihir rahasia yang rumit semacam ini tidak mungkin bahkan untuk penyihir senior Wastelen Selatan, yang tidak pernah mengolah jiwa dan kekuatan spiritual mereka. Hanya sangat sedikit magus pries yang sangat berbakat dan kuat yang mampu menggunakan sihir rahasia yang kuat seperti itu.
Pembukaan langit memang sangat kuat, dan dapat menemukan kelemahan dari semua jenis hal dan orang di dunia, langsung menembus, satu, yang tak terlihat dan paling misterius. Pemimpin prajurit klan Jia bergerak secepat kilat. Dia memutar tubuhnya sebelum belati terbang dan pedang itu menghantam tubuhnya, dan berhasil menghindari dua belati terbang dan sepasang pedang terbang, tetapi belati terbang terakhir menembus tempat terlemahnya. Cahaya dingin yang lebih dari zang panjang melintas di depannya. Belati terbang terakhir menetas wajahnya, dan langsung merusak kedua mata di sisi kiri wajahnya, sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Pemimpin prajurit klan Jia melolong kesakitan, tetapi sementara itu, dia menggerakkan tubuhnya lagi. Ji Hao tidak punya cukup waktu untuk bereaksi sebelum pemimpin prajurit klan Jia mencengkeram lehernya. Dia langsung merasakan kekuatan besar yang tak tertahankan, dan berbagi suara retak yang dibuat oleh tulang lehernya. Sebagian besar tulang lehernya akan langsung patah jika pemimpin prajurit klan Jia mencengkeram sedikit lebih erat, seluruh kepala Ji Hao akan robek dari tubuhnya. Menindas seorang anak, apakah itu menyenangkan? Suara si Wenming perlahan datang, bersamaan dengan itu, dia diam-diam muncul di belakang pemimpin prajurit klan Jia, seperti hantu. Dia dengan lembut menekan kedua tangannya di bahu pemimpin prajurit klan Jia, dan pada saat berikutnya, kedua lengan pemimpin prajurit klan Jia hancur menjadi abu. Tepat setelah menghancurkan lengannya, si Wenming menekan tangannya di kepala pemimpin prajurit klan Jia. Diikuti oleh gerakan si Wenming, prajurit yang kuat, yang telah sepenuhnya mengambil kekuatan perlawanan Ji Hao, tiba-tiba meledak, lalu berubah menjadi awan besar tanah, dan menghilang ke udara. Ji Hao jatuh ke tanah, dan melingkarkan tangannya di lehernya yang terluka, yang tampaknya bahkan 1 inci lebih panjang dari sebelumnya, dan mulai berteriak pada si Wenming. "Paman, kemana kamu?" Si Wenming tersenyum hambar lalu berkata dengan serius dan mengerikan, "Karena kita telah membunuh beberapa dari mereka, maka kita harus membunuh mereka semua. Maksud saya masing-masing dari mereka. Mirip dengan memotong gulma dan menggali akarnya, tidak ada yang bisa hidup." Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, 18 kapal logam secara bersamaan meledak dari bawah ke atas. Seiring dengan serangkaian ledakan yang teredam, seluruh 18 kapal logam semuanya hancur menjadi pecahan. Gelombang kejut besar menyapu kota karavan, bahkan cangkang kokoh kura-kura raksasa itu sedikit robek, meninggalkan puluhan retakan halus dan tipis. Bersambung.